Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Kasyifatus Saja, sarah daripada kitab Safinatun Najah. Kita telah sampai kepada al-khamisu, yaitu syarat yang kelima daripada syarat sahnya sholat. Al-khamisu yang kelima adalah dukhulul waqti, masuknya waktu. Maksudnya adalah ma'rifatu dukhulihi, mengetahui masuknya waktu sholat, yakinan secara yakin, atau dhannan secara dhan, dugaan, bil ijtihad, caranya dengan berijtihad. Faman sholah, maka siapa yang mengerjakan sholat biduniha, tanpa mengetahui masuknya waktu sholat, bi'an hajama, gambarannya dia langsung mengerjakan sholat tanpa meneliti apakah sudah masuk sholat atau belum, wa sholah, dan dia mengerjakan sholat, maka lam tasihha sholatuhu, maka sholatnya tidak sah. Wa in waqa'at, meskipun sholatnya tadi terjadi fil waqti, di dalam waktu, sudah masuk waktu sholat. Kenapa tidak sah? Li adami syarti, karena tidak adanya syarat, yaitu mengetahui masuknya waktu sholat. Jadi syarat yang kelima daripada syarat-syarat sahnya sholat itu adalah harus mengetahui masuknya waktu sholat. Maka orang ketika dia sebelum memulai sholatnya, maka dia harus mengetahui masuknya waktu sholat. Nah, mengetahui masuknya waktu sholat ini apakah harus dengan yakin? Jawabannya enggak harus. Kalau dia bisa mengetahui secara yakin, maka harus. Akan tapi kalau tidak bisa mengetahui secara yakin dengan beberapa sebab, maka mengetahuinya tadi itu boleh dengan dhan, yaitu dengan ijtihad. Jadi mengetahui masuknya waktu itu dengan yakin dan dengan dhan, yaitu dengan cara ijtihad yang nanti akan disebutkan tertibnya. Kemudian kalau seandainya ada orang yang sholat sedangkan dia itu enggak tahu sudah masuk waktu sholat atau belum, maka bagaimana hukumnya? Orang melakukan sholat tapi dia enggak tahu apakah waktu sholat itu sudah masuk atau belum, maka hukum sholatnya tadi adalah tidak sah, meskipun sholat yang dia kerjakan itu sudah masuk waktu sholat. Kenapa tidak sah? Karena tidak adanya syarat, yaitu mengetahui masuknya waktu sholat, yaitu secara yakin atau secara dhan, dugaan. Bikhilafima, berbeda dengan halnya lau, seandainya seorang itu sholat bil ijtihad, dengan ijtihad, thumma, kemudian tabayyana, menjadi jelas, anna sholatahu, bahwasannya sholat yang dia kerjakan kanat qoblal waqti, adalah dilakukan sebelum waktunya. Misalnya seorang mengerjakan sholat subuh dengan ijtihad, dia berijtihad bahwasannya sudah masuk waktu subuh, kemudian dia melakukan sholat subuh, ternyata setelah selesai sholat dia mendengar suara adzan. Berarti sholat subuh yang dia kerjakan dengan ijtihad tadi itu belum masuk waktu subuh. Fa innahu, sesungguhnya, in kana alaihi faitatun, jika dia memiliki faitatun, sholat yang dia lewatkan, artinya dia punya hutang sholat,
min jinsiha, dari jenis sholat yang dia lakukan, maka waqa'at, maka sholat yang dia lakukan dengan ijtihad tadi itu waqa'at, menjadi ganti anha, dari sholat yang dia lewatkan. Misalnya dia punya hutang sholat subuh. Dia punya hutang sholat subuh. Maka sholat subuh yang dia lakukan dengan ijtihad yang belum masuk waktunya tadi, itu menjadi ganti atau membayar dari sholat subuh yang dia lewatkan. Wa illa, dan jika dia tidak memiliki hutang sholat, waqa'at, maka sholat yang dia kerjakan tadi itu menjadi lahu baginya naflan mutlakon, itu menjadi sholat sunnah mutlak. Falau kana yusalli subha, seandainya dia melakukan sholat subuh kulla yaumin, setiap hari, bil ijtihad, dengan ijtihad, muddatan, pada beberapa masa. Dia melakukan sholat subuh setiap hari, melakukan sholat subuhnya tadi dengan ijtihad, dia lakukan muddatan, beberapa masa. Summa, kemudian, tabayyana, menjadi jelas, annahu, bahasanya, kana shollahu, adalah sholat yang dia kerjakan, kulla yaumin, setiap hari, fitil kal muddati, pada masa tersebut, itu ternyata qoblal waqti, belum masuk waktu sholat. Misalnya dia sholat subuh selama 1 minggu dengan beristihad dia. Ternyata selama ini sholat subuh yang dia lakukan selama 1 minggu itu ternyata belum masuk waktu subuh. Maka lam yajib, tidak wajib, alaihi, atasnya. Apa yang tidak wajib ke atasnya? Illa, kecuali qada'u subhil yaumil akhir. Maka tidak wajib ke atasnya kecuali mengqadai subuh hari akhir saja. Subhu yaumil akhiri faqat. Kenapa? Li'anna subha kulli yaumin, karena subuh setiap hari, yaqa'u, itu menjadi ganti, anil ladzi, dari subuh, qablahu, sebelumnya. Jadi subuh hari pertama itu kan tidak sah. Maka sholat subuh hari kedua itu mengqadai sholat subuh hari pertama. Sholat subuh hari ketiga itu mengqadai sholat subuh hari kedua, dan seterusnya. Jadi dia tidak wajib mengqadai seluruh sholatnya tadi, tapi kecuali hanya yang wajib tadi mengqadai subuh hari akhir saja. Karena subuh setiap hari itu menjadi ganti dari sholat subuh sebelumnya. Sholat subuh hari pertama karena tidak masuk waktu sholat, maka sholat subuhnya tadi tidak sah. Nah, sholat subuh hari kedua itu mengqadai sholat subuh hari pertama. Sholat subuh hari ketiga itu mengqadai sholat subuh hari kedua, dan seterusnya. Wa subhul yaumil awal, dan adapun subuh hari pertama yang dia lakukan belum masuk waktu tadi, itu waqa'a, menjadi naflan mutlakon, menjadi sholat sunnah mutlak. Wasoha, dan sah, apa adaun, melakukan sholat ada,
Melakukan sholat ada ini sholat tepat pada waktunya, biniyati qada'in, dengan niat qada'. Jadi melakukan sholat ada, sholat tepat pada waktunya, itu niatnya adalah dengan qada'. Karena secara bahasa antara qada' dan ada itu maknanya sama. Jadi nggak masalah dibolak-balik. Contoh dalam kalimat adaitu daini. Adaitu daini, aku membayar hutangku. Wa qadaitu daini. Qadaitu daini, aku juga membayar hutangku. Sama di dalam maknanya. Qada dan ada itu sama di dalam makna bahasa. Wa aksuhu, dan dibalik. Qada diniyati dengan ada. Haitsu, sekira, kana jahilan bilhal, adalah dia itu tidak mengetahui tentang keadaan. Gambarannya bagaimana? Falau dhannah, seandainya seorang menyangka, khuruja waqtiha, keluar waktu sholat, menyangkanya tadi li ghaimin, karena ada mendung, wa nahwihi, atau semisalnya, fanawaha, kemudian dia berniat melakukan sholat tadi, niatnya adalah qadaan, karena dia menyangka sudah keluar waktu sholat. Fatabayyana, kemudian menjadi jelas, baqa'uhu, ternyata waktunya itu masih tetap. Atau dhannah, atau dia menyangka baqa'ahu, tetapnya waktu sholat. Fanawaha adaan, kemudian dia niat sholat tadi adaan, yaitu melakukan sholat tepat waktunya. Fatabayyana, kemudian menjadi jelas, khurujuhu, keluarnya waktu sholat. Maka soha, maka sholatnya tadi itu sah. Kenapa? Listi'mali ahadihima, karena menggunakannya salah satu dari keduanya, qada dan ada tadi, bimaknal akhar, dengan makna yang lain, lughatan, secara bahasa. Fa in kana aliman, akan tetapi jika dia mengetahui keadaannya, amidan, dia sengaja, bolak-balik itu sengaja, niatnya yang qada diniati ada, yang ada diniati qada, dia sengaja, lam yasihha, maka tidak sah. Kenapa? Litala'u bihi, karena main-mainnya dia. Naam, ya. In qasada bidzalikal makna lughawi lam yadur. Jika dia bertujuan, niatnya tadi adalah dengan makna bahasa, lam yadur, maka itu tidak masalah. Tsumma lam, kemudian ketahuilah, anna maratiba ma'rifati dukhulil waqti thalathatun, bahwasannya mengetahui tingkatan-tingkatan masuknya waktu sholat itu ada 3. Jadi tingkatan-tingkatan di dalam mengetahui masuknya waktu sholat itu ada 3. Yang pertama al-ula, yang pertama adalah al-ilmu binafsihi, mengetahui dengan dirinya sendiri. Misalnya dengan dia melihat bayangan matahari. Atau mengetahuinya tadi bi ikhbari thiqati an muayyanatin, yaitu dengan mengetahui masuknya waktu tadi dengan berita yang disampaikan oleh orang yang dapat dipercaya. An muayyanatin, yang mana pengetahuannya tadi dia peroleh dengan cara melihat sendiri. Muayyanah itu melihat dengan mata kepalanya sendiri. Atau biru'yatil mazawili sahihah, atau dengan melihat mazawili sahihah, yaitu jam matahari as-sahihah yang tepat. Jadi zaman dulu orang-orang itu untuk mengetahui masuknya waktu sholat itu dengan mazawil as-sahihah, yaitu dengan jam matahari yang tepat. Cara kerjanya itu adalah dengan melihat bayang-bayang matahari dari jam tersebut. Wal manakibis sahihah, dan mengetahuinya tadi dengan posisi-posisi yang tepat.
wasa'atil mujarrabati, dan dengan waktu-waktu yang sudah teruji. Misalnya biasanya setelah selesai sholat duha kemudian istirahat sebentar maka sudah masuk waktu zuhur. Atau biasanya setelah pulang dari sawah pada sore hari sampai di rumah sudah masuk waktu maghrib. Nah, waktu-waktu itu yang sudah diuji itu berulang-ulang kali itu bisa dibuat patokan untuk mengetahui masuknya waktu sholat. Kemudian wabaitil ibroti li'arifin bihi, yaitu dengan melihat baitil ibroh, kompas waktu, li'arifin bihi, bagi orang yang paham tentang kompas tadi. Wafi maknahu, dan yang semakna dengan al-ilmu binafsihi, yang semakna dengannya adalah adzanul muadzin, yaitu adzannya seorang muadzin al-arifi, yang dia mengetahui fis-sahwi, tentang masalah cuaca. Kemudian yang kedua, atsaniyatu, adalah dengan al-ijtihadu, dengan ijtihad. Ijtihadnya tadi biwirdin, dengan wirid, minal Qur'ani, daripada Al-Qur'an. Yaitu misalnya biasanya setelah dia membaca wirid Al-Qur'annya, wirid Al-Qur'annya adalah bacaan rutinitasnya, maka setelah membaca wiridnya tadi sudah masuk waktu sholat. Misalnya seperti itu. Au darsin, atau setelah belajar. Au mutola'ati ilmin, atau setelah mentelaah ilmu, mengulang-ulang ilmu atau mempelajari ilmu. Au nahwi dzalika, atau semisal itu semua. Biasanya setelah melakukan itu semuanya sudah masuk waktu sholat. Ka khiyatotin, seperti khiyatotin, menjahit. Wa sauti dikin, dan seperti suara kokokan ayam. Wa nahwihi, dan semisalnya. Ka himarin mujarrobin, seperti himar, keledai mujarrobin yang sudah teruji. Wa maknal ijtihad, dan adapun makna ijtihad, bidzalika, dengan itu semua, adalah ayata'ammala fihi, seorang berfikir fihi, di dalam ijtihadnya tadi. Ka ayata'ammala fil khiyatoh, seperti dia berfikir atau merenungi fil khiyatoh, di dalam menjahit. Hal asra'a fiha aula, apakah dia itu terburu-buru di dalam menjahit atau tidak. Wa fi adhanid dik, dan di dalam suara kokokannya dik, yaitu ayam. Hal huwa qabla adatihi aula, apakah kokokan ayam tadi itu sebelum kebiasaannya atau enggak. Wa hakadha, dan seterusnya, hendaknya dia meneliti seperti itu. Wala yajuzu, dan tidak boleh ayyusalliya, seorang sholat mustanidan, dengan bersandar, lidzalika, kepada itu semuanya, min ghairi ijtihadi fihi, tanpa melakukan ijtihad atau penelitian pada itu semuanya. Wasali satu, yang ketiga, taklidu thiqatin arifin anil ijtihad. Yang ketiga adalah mengikuti orang yang dapat dipercaya lagi mengetahui tentang cara ijtihad. Fala yuqallidu, maka seorang tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan mengikuti idza, apabila qadara, dia mampu, alal ijtihad. Seorang tidak boleh bertaklid kepada orang lain ketika dia mampu berijtihad sendiri. Hadza, ini fi haqqil basir, pada hak orang yang bisa melihat. Wa ammal a'ma, adapun orang yang buta,
falahu maka boleh baginya taklidul mujtahidi, ngikuti orang yang berijtihad. Walau meskipun ma'al qudrati alal ijtihad, meskipun dia bersama mampu untuk berijtihad sendiri. Kenapa tidak boleh? Kenapa boleh mengikuti ijtihad orang yang berijtihad? Li'anna sya'nahu, karena kondisinya itu al-ajzu anhu, tidak mampu daripada berijtihad. Kalau orang yang bisa melihat, dia ketika dia mampu berijtihad, maka nggak boleh mengikuti orang lain. Akan tapi kalau orangnya itu adalah seorang yang buta, maka boleh baginya mengikuti orang yang berijtihad karena kondisinya itu tidak mampu untuk berijtihad. Wallahu alam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya, banyak kekurangan karena keterbatasan saya sendiri. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.